Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Pemirsa, semoga kesehatan selalu menyertai Anda dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Pemirsa, ketika Malaysia merasa takjub, iri, ataupun cemburu sosial cemburu marwah, cemburu identitas, dan cemburu status. Kenapa Indonesia begitu mudah, begitu gampang, dan begitu cepatnya mendapatkan pemain keturunan dan sekaligus proses naturalisasi secara administrasi. Tapi berbalik dengan Malaysia, mereka terkatung-katung berbulan-bulan dan hanya meninggalkan koar-koar di mana mereka akan mendatangkan pemain keturunan Malaysia. Dan ini bertolak balik pula dengan para netizen mereka sendiri. Netizen Malaysia mengatakan bahwa negaranya hanya membual seperti itu. Memang membual sih, ya membual memang. Jadi beritanya sudah kesana kemari, cuma realitanya nggak ada. Kita saksikan bersama. PSSI dan FAM mengumumkan pemain-pemain warisan terbaru untuk setakat ni tak ada satu player pun yang diklaim oleh FR Future Talent, page IG yang katanya banyak kabel-kabel player-player berwarisan, player-player yang bermain dekat luar negara, tapi tak ada satu pun yang betul-betul legit ada berdarah warisan Malaysia. First batch untuk Harimau Malaya ialah kita tak payah banyak bercakap. Nanti kalau kita banyak bercakap, nanti akan adalah golongan-golongan pembaris-pembaris yang akan wujud. Jadi aku di sini boleh katakan yang mana bagus untuk skuad Harimau Malaya, kita support. Itu saja. Yang mana bagus, yang mana baik, kita doakan. Apa yang terjadi, kita tetap bersama dengan Harimau Malaya. Kalau tak ada, tak apa, syukur je lah. Apa yang ada, kita guna je lah, ya. Tidak bisa mencari pemain keturunan mewah seperti King Indo, guys. Negara tetangga kita, Malaysia, ingin menaturalisasi pemain tua, cuy. Aduh guys ya, negara serumpun kita gitu ya, Malaysia nggak ada habis-habisnya guys, nggak ada habis-habisnya membuat gebrakan baru cuy. Kali ini gitu ya, menjadi sasaran naturalisasi adalah pemain dengan umur 33 tahun asal Brazil cuy. Buset dah nih guys, berita guys, Timnas Malaysia dikabarkan saat ini sedang memproses naturalisasi Berson da Silva. Pemain ini asal Brazil saat ini memperkuat JDT. Berson sendiri saat ini sudah berusia cukup tua, yaitu 33 tahun. Buset dah, ini mah satu musim pun udah lemes ini mainnya, kok bisa udah tua kayak gini cuy. Buset dah, udah paling bener ya serumpun ya, udah paling bener gitu ya, naturalisasi pemain kajukan Jepang hijau. Udah pasti mewah dan udah pasti ada keturunannya gitu ya. Buset dah, nggak tetangga kita ini tak habis akal ya. Buset, mewah guys, semangat Malaysia. Asosiasi Sepak Bola Malaysia menegaskan pihaknya tidak ingin ikut campur terkait dengan perekrutan pemain keturunan baru. Sebelumnya, Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyebut timnas Malaysia akan diperkuat 6 hingga 7 pemain keturunan grade A. Jika berjalan lancar, mereka akan memperkuat tim asuhan Peter Klamowski itu di kualifikasi Piala Asia 2027. Oleh karena itu, Tunku Ismail meminta kerjasama dari pemerintah untuk membantu memfasilitasi urusan beberapa pemain dalam memperoleh paspor. Malaysia, berdasarkan situasi saat ini, belum ada kabar terkait identitas 6 atau 7 pemain keturunan tersebut. Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia juga mengaku masih menunggu dokumen dari FAM. Setelahnya, mereka baru bisa mengambil tindakan lebih lanjut terkait permohonan naturalisasi pemain keturunan. Menterinya, Hannah Yeoh, mengatakan pihaknya siap membuka pintu untuk berdiskusi dan mendukung kebutuhan FAM. Sejauh ini saya belum menerima dokumen terkait, kata Hannah, dikutip superbowl.id dari Barian Komai. Mungkin FAM sedang sibuk dengan pemilihan pimpinannya. Kongres FAM dijadwalkan pada 15 Februari. Namun, saya yakin ketika mereka siap, mereka akan datang kepada kami siap melihat bagaimana dukungan dapat diberikan, katanya. Di tengah ketidakjelasan terkait identitas para pemain keturunan, FAM menegaskan pihaknya tidak akan ikut campur dalam perekrutan mereka.
FAM menginformasikan bahwa perekrutan pemain keturunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen baru Harimau Malaya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden FAM Datuk Muhammad Yusof Mahadi. Yusof mengatakan hingga saat ini FAM belum memiliki informasi apapun terkait perekrutan pemain keturunan yang dimaksud. Namun, ia meyakini ada upaya aktif yang dilakukan oleh manajemen baru Harimau Malaya. Jadi pemirsa, aneh ya. Harimau Malaya itu sepertinya kalau di Indonesia itu Ultras Garuda seperti itu. Jadi ketika perekrutan pemain baru atau pemain naturalisasi, FAM sebagai induk Federasi Sepak Bola Malaysia itu dia nggak ikut campur. Kok aneh ya? Kan seperti itu. Kalau di Indonesia kan itu gebrakan langsung dari PSSI yang dikomandoi oleh Pak Erick Thohir. Sedangkan Ultras Garuda menyokong, mendukung seperti itu, mensupport lah. Ketika mereka datang ke Indonesia, di apa sebenarnya ya, disambut dengan meriah, dikalungi bunga dan segala macam lah, diidolakan seperti artis seperti itu. Nah kalau di Malaysia ini berbeda lagi, FAM nggak ikut apa-apa, yang ngurus itu Harimau Malaya. Oh aneh dah, nggak kira kelar. Lanjut. FAM telah menyerahkan kepada manajemen baru Harimau Malaya untuk mencari dan merekrut pemain hybrid guna semakin memperkuat skuad Harimau Malaya. Mereka lebih berpengetahuan dan tahu kebutuhan tim Harimau Malaya. Jadi, kita tunggu saja pengumuman dari manajemen baru tim nasional. FAM akan membantu dalam hal dokumentasi dan beberapa hal lainnya. Yang terpenting adalah memastikan skuad Harimau Malaya mampu meraih kesuksesan di turnamen mendatang, kata Yusof. Kepala Divisi Kinerja Tinggi dan Kedokteran Olahraga Tim Nasional Malaysia, Dr. Craig Duncan, optimis bisa membawa Harimau Malaya semakin berprestasi. Malaysia baru saja melakukan perombakan besar di sektor tim kepelatihan Timnas. Mereka menunjuk Peter Klamowski sebagai pelatih kepala dan CEO Timnas Robert Douglas Friend. Harimau Malaya dalam ambisi tinggi untuk menaikkan posisi di ranking FIFA dan jadi tim yang diperhitungkan kembali. Craig Duncan tugas utamanya adalah untuk membuat Timnas Malaysia semakin kuat, termasuk agar bisa jadi salah satu tim kuat di Asia meski butuh waktu. Tujuan saya adalah membuat tim nasional Malaysia menjadi tim terkuat di Asia. Saat ini, perjalanan kita masih panjang, kata Craig Duncan dilansir bolasport.com dari laman Makan Bola. Kondisi Malaysia memang saat ini cukup jadi sorotan karena penurunan performa dalam beberapa ajang terakhir. Mereka gagal menembus semifinal ASEAN Cup 2024 dan segera bertarung di kualifikasi Piala Asia 2027 mendatang. Jangan menjadi tim kuat di Asia dulu, di Asia Tenggara, ASEAN. Jangan ngomong di Asia lah. Malu-maluin kucing. Aduh. Ya udahlah, yang penting timnas Indonesia aja yang maju. Persetan dengan negara tetangga mau gini, mau gini, biarin dah. Itulah pemirsa Nusantara yang bisa saya sajikan berita reaksi ini. Mudah-mudahan tetaplah timnas Indonesia melaju ke depan dan menggapai mimpi melaju ke Piala Dunia 2026 bersama kita fans Garuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.